Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Makfira, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang apa itu tahara, hadas, dan najis. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara bersuci dari hadas besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tata cara mandi junub. Mandi junub adalah proses pembersihan fisik yang sifatnya wajib bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh dan mensucikan diri kembali dari hadas besar. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Beberapa penyebab yang mewajibkan mandi junub. 1. Keluar air mani. 2. Hubungan intim walau tidak keluar mani. 3. Terhenti keluarnya darah, haid atau nifas. Dan beberapa sunnah seperti mandi pada hari Jumat, mandi karena memandikan jenazah, dan mandi karena berbekam. Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi junub menjadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil, yaitu hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Dari dua hadis tersebut, kita dapat merinci tata cara mandi yang disunahkan sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Dalam Islam, setiap orang yang hendak melakukan ibadah harus memiliki maksud atau niat. Termasuk mandi junub. Niat akan menempatkan suatu perbuatan menjadi sebuah ibadah yang dapat dinilai dengan pahala. Niat dapat dilafalkan atau tidak, yang terpenting inti niat terletak pada hati dan tujuan, bukan sekedar ucapan atau perkataan. Kedua, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Selanjutnya, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Kemudian, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Dari dua hadis yang dijelaskan sebelumnya, para ulama berselisih pendapat mengenai kapankah kaki itu dicuci. Terkait masalah ini, dua cara yang disebut dalam hadis baik oleh Aisyah radhiyallahu an dan Maimunah bisa sama-sama digunakan, yaitu kita bisa saja mandi dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu, kemudian kita mengguyur air ke seluruh tubuh sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an. Atau boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir. Kelima, menyela-nyela rambut serta mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu an disebutkan, jika Rasulullah SAW mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali, lalu beliau membasuh badan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 272. Keenam, mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkaranya yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan Muslim nomor 268.
Demikianlah tadi video tentang tata cara mandi wajib. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.